Ah, masuk. Langsung masuk. Wah, langsung masuk ah. Gue kira bakal ada hype video gitu loh. Iya, gue kira bakal ada yang kayak tadi gitu. Oke, Padahal transisi helmnya bagus. keren ya? Iya, mereka nggak mau nungguin kita sih. Iya. Parah. Padahal kita yang paling rame. Oke, kita bakal melihat Sanhoknya terlebih dahulu kali ini. Ada beberapa tim yang sudah mulai menuju ke arah bagian sebelah kiri. Wow, dari V Gaming mereka nge-split dua-dua. Iya, mereka nge-split kali ini. Kita bakal lihat kalian dari beberapa tim. Emang kalau gue nonton di turnamen PUBG lainnya ya, kalau kampung itu pasti paketan dengan Dogs. Oke. Karena kayak kan lu Sanhok mau setengah mungkin. Tapi kalau lu nggak dapet tengah ya lu sekalian di pinggir tapi kaya banget. Tapi masalahnya, Dogs berempat aja udah tajir banget loh. Apalagi bagi kampung. Ini kali 2 lagi. Makanya itu dia kenapa dari tim AV Gaming itu bakal kaya banget nanti. Ya, pasti mereka bakal tajir banget dan tidak ada pengawalan di bootcamp karena tim Secret memindah drop zone mereka ke arah Hatin. Mereka malah fight loh. Mereka malah fight. Oke, kita bakal kayak ini dari beberapa tim mulai fight dan tampaknya dari TS Jin bakal fight dengan SMG, Aero seperti biasa menguasai semuanya. Aura kosong ya? Aura kosong. Gak ada yang mepet mereka. All Star tim Puyat kosong, semua aman. Wah, semua aman. Secret man, Paradise berdarah. Oh, Ternyata yang iya. di Hatin itu Secret Jin ya. Secret Jin di Hatin, Secret Malaysia di Paradise. Mereka Fight dengan fight sama X. Xavier ya? Ya lagi. Xavier selalu ngeberantemin tim-tim lain. SMG diberantemin. Kalau Secret diberantemin. motonya tim X ya, Ora fight, ora smile. Ora fight, ora smile. Oke. Oke. Sebuah moto yang sangat agresif dari Xavier. Karena kalau nggak fight dia. Ini juga SMG fight terus di early game. Ya. Di Hatin bersama dengan tim Secret Jin. Setup kali ini 2 orang di bagian belakang, 1 pembuka di bagian paling depan untuk tim Secret Jin. Sementara SMG hanya ada Putra di bagian depan. 3 player dari tim SMG berada di bagian belakang. Kita bakal kayak ini juga dari permainan tim Secret Jin ya. Apakah mereka bisa menumbangkan tim SMG yang sementara ini di posisi kedua, turun dikit ya? Yap, tapi sepertinya step sudah mulai terdengar. Bahkan Putra yang tadinya proning dia udah mulai bangkit. Ada tembakan. 1 orang terjebak dan belum ada backup dari bagian belakang. Lisping dan hampir mendapatkan 1 bermain di arah jendela terlebih dahulu. Dia masih berada di bagian paling luar. Melakukan pick lagi ke bagian dalam. Belum ada damage yang terlalu banyak. Bahkan 1 pemain ditumbangkan. Trade knock antara 1 untuk 1 antara tim Secret Jin dan juga SMG. Yes, 1-for-1. Sebentar kita bakal lihat dari tim TSJ sudah mulai dikepung juga. Tapi kita bakal lihat seorang Bart bakal maju ke depan, men-take down seorang Cosmos, membuat dia lumayan low. Lemparan bom dilontarkan, ditumbangkan, tapi belum sampai 2 knock. menemukan targetnya. Kita bakal 2 yang knock. Sementara waktu ini kita bakal lemparan bom kembali dilontarkan ke dalam rumah, dilontarkan ke arah 2K. Belum menemukan target, tapi kita bakal dari sisi lain. Box Gaming mau fight dengan tim Secret juga. Oke, kali ini 3 orang berada di bagian rumah yang sama. Dia bakal lompat lagi menuju ke bagian paling luar. Jump shoot yang gagal bakal di-spray dengan menggunakan AKM. Wow! Rata bos. SMG berhasil memulangkan Secret Jin ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat di lain sisi. Tim PW888 juga mulai fight dengan tim Secret yang sementara ini sedang terpuruk di dalam rumah-rumah mereka. Scrappingnya mereka. Betul banget, dan wah itu fight yang intens banget. Cukup terorganisir fight yang terjadi antara Secret Jin dan juga SMG, dan dimenangkan oleh SMG. Tidak ada yang hilang lagi dari SMG. Betul, kali ini kita bakal lihat dari tim SMG utuh 4-4-nya ya. Yap, ini diuntungkan lagi dan lagi. Selalu menguntungkan mereka karena mereka mendapatkan 4 poin kill pertama mereka. Oh, BTR mulai keluar dari arah Box bootcamp. Gaming. Mulai melihat ke arah box gaming yang Cepet tadi. banget lootingnya BTR. Iya. Bootcamp kan luas tuh. Apa nggak menggiurkan ya Oh, bootcamp? kayaknya mereka cepet doang deh. Misalnya kayak Luxi nih, kelar gudang langsung lari dia. Karena udah mendapatkan pengalaman dari tim EVOS zaman dulu di bootcamp. Suka dikepung kan mereka rame-rame. Yap. Sudah mulai tertepung. Terkepung kali ini kita bakal dari tim X juga udah mulai clear area Paradise. Dan kita bakal lihat ke arah tim BTR ya. Mereka tampaknya udah mengirim 2 orang untuk ke atas bukit dan secure high ground-nya. Ya, dan Luxi nggak ragu untuk membuka tembakan. Biasanya kalau udah spot-spot kayak gini, pasti player yang di depan bakal nahan tembakan, nunggu cover dari dari player yang lainnya. Tapi dia bener-bener pede banget untuk membuka tembakan. Bahkan vehicle yang dipunya sama box sudah dihancurkan. Memastikan mereka nggak bisa rotasi dengan cepat. Betul. Kemanapun. Dan ada bantuan juga tadi dari Microboy yang sudah mulai naik ke arah perbukitan. High ground dikuasain oleh Bigetron dan Box Gaming terjebak di compound yang sudah mereka tempatin saat ini. Iya, kita bakal tanya juga dari pergerakan dari tim Box Gaming. Mereka menahan dengan 3 anggota mereka doang. Tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu keluar dari perumahan mereka. Stay aja sementara mengamankan posisi mereka. Sedangkan tim PW 88 doang pas, nggak sampai 888. Cuma 2 88-nya. Kayak Gua ngeliat di iya, Wikipedia 8-nya 3. Iya, makanya.
Oke, dan Aura bakal rotasi melalui jalur laut. Ini biasanya hal yang sering dilakukan dulu sama Bigetron kalau bermain di Sunhawk. Tapi kali ini dilakukan oleh tim Aura, bahkan Airwolf juga pernah rotasi melalui jalur laut seperti ini. Oke, kita bakal lihat juga kan dari menggunakan kapal ya. Aura dia muter lewat mana ya? Dia muter lewat kiri atas, muter kanan kayaknya deh. Yap, karena kan tadi circle-nya ke atas kan. Iya. Circle-nya ke atas, dan kebetulan drop zone mereka di Ruins, terus mereka mendapatkan bot juga, ya udah. Mendingan rotasi lewat jalur laut aja, dan oh my god, kalau Potato bisa ngelihat ke arah laut dan nembakin Aura, ini menjadi malapetaka untuk tim Aura. Potato Kelihatan. ngelihat, harusnya Potato ngelihat ada perahu yang lewat di arah laut. Belum putar ditembak balik. oleh Potato. Putar balik dia. Potatonya berubah arahnya, arah dia berubah dari arah laut ke arah Hatin saat ini. Oke, dia putar balik dan mungkin lebih ke secure zone ya. Dan pas banget timingnya Aura lagi lewat, mulai terlihat di view distance-nya ya. Dan pas banget kelihat mereka nyelip dan masuk ke arah safe zone. Nah, akan turun mungkin sekitar kau nanti ya. Oke, langsung aja lewat. Gaspolin aja lah, Gaspolin soalnya aja nggak ada hambatan juga dari Airwolf kan tadi. Auranya lolos dan mereka udah masuk di area play zone juga. Jadi cukup aman, pas banget sebelum blue zone yang pertama nutup. Iya, kita bakal lihat dari permainannya tim Aura ya. Mereka masuk dalam zona, tinggal mendarat aja nih. Tinggal mendarat ya ini mereka kuncinya. Dan kita bakal lihat dari tim BTR juga kali ini tampaknya akan maju. Mereka nggak ragu-ragu lagi, langsung bakal bertemu dengan box game yang sudah mengincar pintu rumahnya, diincar aja nggak pakai lama, bakal ditahan, spray down. Pancingannya sukses. Ketangkep. Ketangkap sudah, tapi belum tahu kalau di rumah ini ada 2 orang. Granat mungkin bakal dikuk untuk dilempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Pimai dalam posisi yang siap, tapi kali ini granat akan sangat matang, namun belum ada yang kena knockdown. Coba berhasil diamankan, backup dan Malamin cukup cepat. Bigetron meratakan box gaming under 5 seconds. Langsung naik nomor 3. Legit. Itulah rush dari BTR ya. Tim dengan 4 rusher. Di bawah 5 detik. Brut bersih semua. Bersih. Nggak ada yang Gokil. kenok, ataupun. Itu komit loh. Commit, Pushnya komit, bener-bener komit. lempar bom, maju semua rame-rame. Betul. Itu udah di dalam rumah udah pasti kelimpungan tuh. Udah kayak ikan diangkat dari air tuh. Biasanya orang kan lempar bom nih, dor, baru maju pelan-pelan kan. Ini enggak, lempar bom, untung maju langsung semua. Ini beriringan dengan granat yang mereka lempar. Tinggal pilih, lu mau mati tembakan atau lu mau kenok karena bom. Itu tuh yang paling ditakutin sama tim-tim Indonesia kalau ketemu BTR, apalagi BTR nge-push kompon. Karena setup granatnya BTR tuh Rapi banget. kalau masalah nge-push itu gila dan rapi banget. Iya. Semua tim ya pasti yang gue pernah dengar gitu kayak curhatan mereka, kalau udah di push BTR, itu udah deg-degan semua udah. Yap, betul banget. Bahkan banyak orang juga yang ngelihat streamnya BTR untuk mempelajari gimana cara setup granat yang bagus. Cara kalian BTR, kalau mau nge-rush, Noki pas lagi di mobil. Wah, Itu dia. dong caranya udah. Pas mereka lagi pusing dan recoilnya keganggu gara-gara goyangan di Mobil. mobilnya. Iya. Itu itu dong. aja mereka masih bisa ngenokin orang tapi. Makanya itu. BTR tuh kalau udah nyampe depan rumah lu nih, udah nempel nih ke tembok rumah lu, udah. Itu udah kelar tuh pas. 80% BTR udah clear rumahnya tuh udah. Mau nggak mau sih yang harus dilakukan kalau lo mau ngentiin BTR, apalagi kalau dia setup vehicle tabrak kompon kalian, itu kayak yang dilakukan sama Airwolf tadi. Pisah, nyebar. Iya, misah nyebar, terus sebelum mobilnya nyampe, Lempar itu bom. lo seenggaknya harus ngedapetin 1 kenok sih. Iya, lagi OTW, nokin ataupun nge-setup bom di bawah tempat mereka turun. Betul, Jadi pas mereka nyampe meledak-meledak semua bomnya. gila banget. Atau men. paling gampang, kalau emang mau nge-counter gaya main rush-rush kayak gitu, 3-1 formasinya. 1 orang di luar. 1 orang yang bisa nge-support dari luar. Pas bom dilempar, dia nge-spray langsung dari luar. Betul. Dapetin Jadi pas mau nge-push masuk, mundur lagi ke belakang. ragu mereka jadinya. Betul. Ingin dalam punya waktu untuk kembali stabilin emosi, Yap, tenangin diri, lawan balik. nyamain temponya lagi lah. Tapi balik lagi, itu teori. Itu teori. Dan belum tentu yang di luar bisa nge-backup, itu pertama. Terus belum tentu juga yang di dalam nggak kena damage dari granatnya BTR. Dan menurut juga, BTR panik ketembak. Itu dia. BTR kalau ketembak sih kayaknya nggak panik. Orang tadi aja yang ngeras ketembak dari pintu yang udah hancur, Biasa tetep pede. Tetap lompat-lompat aja, Cuma bunny kayak, hop aja udah. Di dalam dia, Oh di dalam, orang cuk, lempar, oke. Cepet banget tadi pushnya. kunci. Langsung dah, ayo maju sama gua. 1, 2, 3. Buka Tapi pintu. habis fight yang intens tadi, Nah, gamenya tiba-tiba pasif lagi. Karena tuh, semua tuh lagi nyari posisi pas di tengah-tengah zona di daerah Paradise dan juga di pegunungan-pegunungan sekitarnya. Oke, dan ada satu supply yang sangat menggiurkan tuh, cukup dekat dengan SMG ya. Iya. SMG dekat banget sama supply-nya. Mereka udah dapat 4 poin kill di SMG, awal. VGM, atau Geek. SMG kan? Oh, yang kiri gue liat ini kanan bawah. Enggak, yang itu, yang baru banget yang turun baru banget tuh. ya, yang kiri SMG itu dapat Supply langsung kedua. dia.
Kalau yang deket yang bawah kan si Geekfam sama FGM tadi. Cuma FGM-nya kan dia lebih milih rotasi jauh di luar circle. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Aero ya, mereka juga bermain dengan sangat hati-hati. Yap. Nggak mau terlalu buru-buru, mereka stay aja kali ini di daerah ujung jembatan. Memastikan aman ataupun mereka bakal berenang nanti. Arlov tuh udah bener-bener sebutan yang cocok dah. Serigala berdarah dingin cuy. Hmm. Kayak diem, hajar. Diem, hajar. Mereka tuh kayak jarang diperhatikan orang, tapi sekalinya mereka all out, udah spotlight banget itu ke sana. Itu dia. Karena dari tim Aero memang bukan tim yang bakal dipantau sama orang. Dia mainnya tuh bukan tabrak, dia santai. Misal rame-rame, Betul. jebakin orang, pick off 1, pick off 2. Bukan apa ya, keputusan yang diambil ketika mereka ingin fight tuh bener-bener keputusan yang Steady. pas, yang ready banget gitu. Kapan mereka harus ambil fight, kapan mereka harus rotasi, kapan harus nahan tuh keputusannya bener-bener tepat banget. Bahkan fun fact nih ya, gue kan kemarin sempat bikin konten podcast sama tim Aerolove nih, sama coach dan juga sama GM-nya. Kelar mereka grand final, habis mereka foto-foto sama tropinya, mereka langsung ngebahas buat PMPLC Finals. Langsung. Hari itu juga. Nggak ada Bahas istirahat lu. sekilas gitu, besoknya baru cooling down dulu, baru habis itu hari-hari berikutnya latihan, makanin semua porsi yang dikasih sama coachnya. Tapi memang ketika mereka menang itu nggak ada langsung nge-switch off. Belum, Tetap aja on gitu. Karena target mereka tuh lolos ke PMGC terlebih dahulu. Kalau mungkin ya, abis PMGC udah lolos nih, barulah istirahat seminggu 2 minggu, agak lamaan dikit ya. Ya, karena kan waktu istirahatnya cukup banyak. Dan gua rasa gue bisa sedikit ini sih, nggak tahu sih ini teori dari gua doang gitu. Kan kemarin rame tuh yang BTR nolak PL ya. Itu kan karena habis dari PLC final itu langsung PL. Habis dari PL itu langsung ke PMGC. Waktunya tuh bener-bener mepet banget dan ya balik lagi men. Turnamen itu butuh kerja keras untuk berpikir rotasi, berpikir titik-titik yang harus kita tentuin rotasinya kemana, jalan yang mana yang diambil. Belum lagi stresnya kalau tiba-tiba tusun dan lain-lain itu butuh refreshing cuy. Ketika realitas tidak sesuai ekspektasi, Iya, nah itu betul. pusing tuh. Kayak lu main sehari nih, kalau cuma 3 game sih ringan ya. 6 game men, 5 game, 6 game. Itu otak lu tuh udah overload itu. Ya dan kalian lihat sendiri lah waktu breaknya berapa lama tadi. Tidak terlalu lama, jadi tidak banyak waktu mereka untuk cooling down setelah mereka melewati satu match. Kalau satu match itu brilian, chicken, atau top 5, itu enak buat mereka. Tapi kalau posisi belasan itu pasti ngebuat mereka pusing banget. Betul, ketika mereka udah rencanain A, B, C, D, F, G turun mati. Ya, Kalah fight di awal. semua Itu- strateginya nggak kepake. Itu gue yakin ya mereka bakal teriak, bisa ngulang gak sih sekali lagi? Iya, rematch! Teriak kayak gitu pasti. Oke, kita hindari dulu intermezzonya, kita bakal fokus lagi bertukar matchnya di mana PW88 sudah mulai kehilangan satu, oh bukan, mereka berhasil ngedapetin satu pemain dari VGM. Oke. Oke, kita bakal lihat dari tim VGM juga bakal langsung maju ke depan. Ini dia sedikit keluar zona, dia mau motong lagi tuh. Motong dari utara, masuk lagi ke dalam. Betul. Dia ambil Kayaknya low ground dulu. Mereka ini banget gak sih rotasinya tuh kayak Muter. ngikutin play zone, di bibir play zone, Iya, ngelihat yang kosong mana baru mereka ambil. tusuk baru ke dalam. Iya, betul. Kayak yang dilakuin mereka sekarang, stay di kompon pinggir circle dulu, berharap circle-nya tidak keluar jauh dari tempat mereka. Kalaupun jauh ya mereka rotasi lagi pastinya. Ya, emang gitu mereka mainnya. Mereka lebih ke ujung zona aja. Cari fight mereka. Tunggu yang lain rusuh, dirusuhin lagi sama mereka. Betul. Dan dari tim Secret, Rex yang terjebak di arah Paradise. Ini dari tadi nggak ada perang antara Nggak. Secret dan juga X ya? X. Nah, X-nya mau perang. Mereka S-nya sharing nggak mau. kompon ya? Berarti mereka sharing kompon. Mereka sharing, tapi sharing itu kayak setengah-setengah. Tapi setengah-setengahnya bukan potong lurus, bukan potong ke samping. Miring tuh. Oke, Kayak potongannya slash. miring ya. Ya. Oh ini dia tempat yang bisa dinaikin. Tapi Cuma naiknya susah banget sih. kayaknya dari negara luar belum pernah bisa deh. Di Indo juga gue baru ngeliat si Zai doang waktu itu. Baru abis Zai pakai pada ngikut kan. Ada beberapa tim lain yang ngikut juga waktu itu. Karena kan balik lagi lah. Strategi-strategi kayak gini tuh pasti setiap negara, setiap tim ya, terutama setiap tim itu punya keunikannya tersendiri lah. Ya. Dan nge-set up pun naik ke batu itu lama banget. Yap. Dan- Kalau lo nggak terbiasa lama banget. Ya, sekali lu ketahuan, meninggoy Ya udah, naiknya susah, butuh effort. di spray. Pas naik zonanya keluar dari situ. Wah. Nggak pas, pindah bukan lagi. pas di atas, pas lagi mau naiknya nih. Kan lu ketahuan tuh lompat-lompat gak jelas gitu kan. Iya. Oh iya, nggak ke cover ya angle Nggak dari cover, belakang. nggak ada Bener, covernya. bener. Yang nge-cover tuh cuma rumah doang sama beberapa pohon-pohon rindang. Iya. Pohon-pohon rindang. Ya nih anjay. Anjay. Terus kita bakal lihat kayaknya dari tim All Star tim Puyat ya. Mereka lagi berusaha untuk bertahan juga, bakal mengambil satuan. Tapi ada Geek Fam langsung motongnya mereka. Tidak membiarkan
mereka maju ke depan dan tampaknya dari Aura pun mulai fight dengan tim VG. Kali ini Jaden pun melambangkan Dua pemain. dua untuk dua. Iya, 2 tukar 2 kali ini tapi bukan keuntungan. Ada backup fire dari Keishi dari bagian seberang. Tapi sepertinya ini bakal menjadi hal yang tidak terlalu bagus untuk tim Aura. Granat bakal dilempar langsung menuju ke bagian dalam. Akan meletup. Oh, tidak terlalu matang masakannya. Iya. Dan ada confirm kill. Steve dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal Keishi. Last man standing dari tim Aura. Apakah bisa mendapatkan kill yang banyak menuju ke arah V-Gaming? Kita bakal lihat dari Keishi. Lempar. Oh, gak ada smoke yang mereka bikin? Oh, akhirnya di smoke. Akhirnya di oke. smoke tapi terlambat. Ini bakal di-confirm kill dan terbakar Raffi Asmara. Satu orang juga berhasil kabur dari terjangan api panas. Kali ini bakal coba ditembak lagi. Free fire dan tidak bisa menyelamatkan dua player mereka. Bahkan Aero! ada tim Aerowolf Save yang the datang day! ke arah kompon tempat Aura sedang melakukan fight. Bahkan ada steal kill dari Aerowolf. Betul, mencuri kill-kill yang kita bakal lihat dari tim Aura dan juga tim VG. Tampaknya sedikit kesulitan, tampaknya Aura pulang ke lobby sudah ya. Yes, Aura Gantian dipulangkan. Aero yang bersihkan rumahnya, kita bakal lihat langsung clear. Gak pakai lama, Aero 5 kill. Mantap banget steal killnya, tapi merugikan untuk tim Aura. Ini nggak bisa disalahkan karena di game apapun bisa terjadi dan Bigetron akan melanjutkan fight-nya dengan tim RRQ. Granat sudah mulai dimasak, kali ini Luxi bakal melempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya, meletup. Tidak memberikan efek damage yang terlalu besar, akan dilempar cukup banyak utility ke bagian kompon yang ditempati oleh tim RRQ. Iya, kita bakal lihat kali ini duo Titan dari Asia Tenggara akan berhadapan kembali kali ini. Rival yang sudah berjalan sepanjang 3 tahun. Kita bakal dari BTR pun masih harus fight dengan tim di sekitar mereka. Harus melepaskan sedikit fokus mereka dari RQ ke tim-tim lain. Betul, smoke setup bakal diluncurkan kembali, bahkan melihat pergerakan dari tim SMG kali ini. Dari Hazelnut juga berhasil mendapatkan satu pemain dari PW88, langsung terknockdown begitu aja, headshot tadi. Sementara Bigetron tidak memfokuskan fight-nya ke arah tim RRQ karena mereka melihat target lain di arah bukit seberang. Betul, RQ nggak bisa keluar rumah. Jadi mereka membiarkan RQ dalam rumah aja. Dan mereka lebih fokus ke orang-orang ataupun tim-tim lain yang berada di Granat. luar rumah tapi lemparan bom. Awas. Granat! Dar! 2, Doom, Bar, bas. Wah, Tas. ternyata masih belum berhasil granat dari seorang, siapa tadi? Ryzen, Microboy, Luxi, yang mana yang lempar karena semuanya ngelempar utility dari tadi. Sementara G9 G9 lumayan cukup sekarat, belum ada damage yang terlalu dalam lagi diberikan dan G9 akan mendapatkan waktu untuk melakukan healing. Iya, kita bakal lihat dari tim BTR kali ini masih mengepung juga rumah DRQ. Tampaknya zona pun mental. Ini BTR harus Jauh clear. banget. Ini harus di-clear sama BTR. Betul, nih. ini mau nggak mau BTR harus komit fight bersama dengan tim RRQ terlebih dahulu. Microboy sudah mulai mepet ke bagian balkon dari rumahnya. Teras depan rumah sudah mulai dikontrol. Granat yang sukses! Ini momen untuk mereka melakukan push. Satu berhasil diamankan, granat bakal dilempar. Microboy menahan laju push terlebih dahulu. Kali ini bakal ada kelas combat! 2 tumbang dan RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby Bigetron. Lagi dan lagi berhasil meratakan RRQ Athena. Iya, permain luar biasa dari BTR kembali meng-clearing area mereka dan membersihkan daripada lawan-lawannya. BTR kembali total 6 kill dikantongi. Akankah ini menjadi game di mana BTR kembali menunjukkan permainan yang agresif? Aero BTR masih lengkap dengan anggota mereka, tapi Aero tampaknya dalam bahaya oleh SMG. Spray down! Belum menemukan target, tapi Aero akan kehilangan satu Una dan juga Hazelnut kali ini. 2 player dari Aerowolf tumbang, backup Renaldre dan juga Potato tadi tidak tepat dan tidak cepat. Bahkan kali ini momen bakal dimanfaatkan oleh tim SMG melakukan push menuju ke arah tim Aerowolf. Baku tembak masih silih berganti ditembakkan oleh kedua tim ini. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Ada satu molotov yang membatasi pergerakan dari 2 player kenok tim Aerowolf. Iya, Renari bakal terobos aja lah kali ini. Coba untuk Placement. backup ataupun placement kali ini untuk Kayaknya ke timnya placement. kali ini. Oh, di kiri ada PW88, dia bakal turun dari arah motornya. Untung tidak terkena knockdown. Iya, kali ini dan Potato masih hidup di sisi belakang ya. Kita bakal lihat kali ini dari Potato. Dari depan mengganggu SMG kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim X kali ini. Aura fight, Aura smile. Tampaknya fightnya terlalu berat. Langsung 2 ke knock, menyisakan 2, satu pun di end. 2 player bertahan, Geek Fam juga tinggal 2 yang bertahan. Kita bakal lihat apakah mereka bisa selamat menuju ke arah zona aman. Betul, kali sementara ini. ini masih cukup aman dan terlihat dengan sangat jelas satu orang yang sedang melompati di arah broken wall. Kali ini harus reload terlebih dahulu. Sane milih perang atau milih pindah, dan ternyata dia lebih milih untuk berpindah terlebih dahulu. Namun satu pemain dari Geek harus direlakan dan pin. Dapetin satu pemain dari tim Secret. Ya, itu bakal kayak pergerakan juga dari tim X rata. kali ini. Langsung meratakan lawannya dan BTR pun harus berhadapan dengan tim TS dengan Microboy. Sementara ini masih tertumbangkan, tapi Microboy bisa di save. Ryzen masih tertahan di batu, perlu melakukan healing terus-terusan. Yes, untungnya ini Sunhawk. SMG jadi rata. DPS-nya masih bisa ditahan juga dan SMG dipulangkan menuju ke arah lobby. Aerowolf harusnya masih ada 2 player dari tim Aerowolf, sementara Zuxi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ryzen masih berusaha untuk melakukan healing dan akan bergerak
pindah ke tempat yang lebih aman lagi dan berhasil. Aman kali ini ya. Aman. 3 player dari Bigetron berhasil selamat untuk masuk ke Zona dalam pun zona. tinggal melipir dikit. Yes, tapi yang jadi problem di bagian Paradise sudah ditunggu oleh tim Xavier. Ya. Granat. Aero. Oh masih ada 2 berarti Aerolov. Masih 2 lagi. Mereka stabil banget men, masuk Satu top 7 kali ini. 88. Dan Saka. Renalre bakal kontrol angle-nya ke arah sebelah kiri terlebih dahulu. Dia bakal pindah dan akan ditembak dari bagian depan. Froning tidak ada Oh, cover sayang sama banget. sekali. Free shoot dari arah PW88. Satu tumbang sementara Potato akan melakukan healing 33 first aid kit dari Potato. Iya, kita bakal berapa lama dia bisa bertahan dengan 33. Oke, kita bakal dari BTR. Kali ini bakal coba untuk mengganggu juga pergerakan tim-tim lain yang masih berada di luar circle dengan 3 anggotanya dan 9 kill. Ini chance BTR. Yes. Masuk nomor 2. Udah nomor 2 dia bahkan. Udah nomor 2, BTR kalau chicken, mereka mendekati poin menuju ke arah tim Aerolov. Iya. Aerolov belum ada kill loh. 2 apa 1 tadi ya? Dia udah dapet Banyak, kill ya? banyak. 5. Serius kayak Aerolov 5. udah dapet segitu? Soalnya leaderboard kita nggak ada kill point yang udah Iya. didapetin kan? 5 kill dia tadi. Oke, dan Bigetron sudah mengumpulkan kill yang cukup banyak, sementara PW88 juga sudah mulai step up kali ini. Mau kemana kamu nak? Dipantau oleh Super Manggis. Oke, kita bakal dari Super Manggis sudah memantau. Gue cuma berdoa aja sih, ini Potato bisa melakukan healing terus-terusan. Karena Betul. boostingan dia udah mulai terbatas nih, udah mulai 33 habis. tadi kan? Nggak, boostingan ya, Oh, boostingannya iya. Nggak boostingannya maksimal iya. soalnya tadi. Mau nggak mau dia harus masuk ke play zone dulu. Oke, naik nomor 6. Oke, lumayan naik nomor 6 untuk tim Aerolov. Tumbang Dan hilang, ada tumbang di hashtag 7. Belum ada yang tumbang. Ini kalau misalkan dari Xaviernya abis healingan ya, itu bisa jadi momen untuk Aerolov step up lagi. Oh, 6 kill lumayan cuy. 6 ya. Ini minimal bawah 10 poin, stabil lagi. Ya, mereka stabil banget mainnya. Hilang timing itu kayaknya. Dipanikin, dibikin panik. Ih, kehilangan timing. Kehilangan timing. Timing. Selesai. 5. Hashtag 5 untuk Aerolov. Nice, Minimal. nice banget buat Aerolov. Mereka bermain stabil di 4 match untuk hari ini. Iya, 5 itu 6 poin ya. 5 6 poin tambah 6. 12. 12 poin minimal. Yes. Minimal. Jaraknya menjauh dari BTR, tapi BTR sudah mulai mendekat ke arah tim Aerolov. Betul. Microboy tertumbangkan sementara waktu di mana PW88 masih menjaga juga pergerakan mereka. Kita bakal poin dari PW88 tampaknya mendapatkan perlawanan juga dari tim-tim sekitar mereka. Dari TS juga harus menggunakan energy drink. Oke, Ah. berani banget. Sempet gak ya? Oh, Nggak. ini masih sempet. Oh, Nutup, enggak. nutup. DPS udah nutup. Enggak sempet. Sekali lagi dapat. Sekali Nggak dapat. Oh, bisa dong. Kalau ini masih bisa dapat berarti. Nah, ini nih. Ah, ini terakhir. Itu udah yang terakhir tuh. Oh. Ice. Dia tahu di mana Matoy berada, bakal di surprise pick. Kayaknya Matoy udah nggak ada timing lagi untuk melakukan healing. Dia bakal bergerak masuk. Tidak bisa, bos. Dipotong rotasinya oleh Nomor 4. Ice dan di steal begitu saja. Ryzen join to the fight. Ini kalau mati nomor 3 nih Aero. Aero healingnya masih banyak. Kayaknya masih ada belasan ya harusnya sekarang. Oke, kita bakal lihat kali ini dari peperangan BTR tampaknya mengganggu Bisa juga. hashtag 2 lagi. Oke, kita bakal lihat dari BTR masih bertahan pelan-pelan. Oke. 12 kill dikantongi. Wait a minute. Sabar Luxi, sabar. Masih bisa melakukan reset terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat dari tim PW88 3 lawan 3 Fredown dapat Nice, nomor 1 pindah tercover oleh pohon yang sangat terapi bakal di Dua! spray. One more! 2 tumbang. Bigetron bentar-bentar membabi buta di Sunhawk. Woo! Satu lagi. Oh, ini kalau diratain kiri kanan, 1-2 lagi nih. Oh, PW888 kayaknya dia tahu di bawah ada satu lagi, dia bakal coba untuk revive. Gak ada granat kayaknya deh dari BTR. Iya, udah habis kayaknya. Ryzen pelan-pelan. Potato please bertahan, Potato. Ya, Potato, kamu pasti bisa, Potato. Potato, papa, mama, kakak, adik semua mendukungmu. Ayo, Luxi. Pelan-pelan. Sabar, Luxi. Belum mendapatkan angle shooter. Dapat satu, lumayan. Gua nggak bisa nge-cash ini, gue tahan napas aja bakal di-commit. Post 2 pemain dan berhasil kah? 2 pemain tumbang, sedikit terlambat backup dari tim Bigetron. 1 lawan 1 jump shoot dan Bigetron. Sangat disayangkan Aero dan nomor ternyata 2. Aerolov mendapatkan hashtag 2. What a nice play dari Aerolov. Potato masih ada 6 8 kit. Kita bakal lihat nih, apakah Potato bisa mendekati diri ke Rex dan ditembak. Ini tinggal 1 lawan 1. Yoi. Oke, dikit lagi. Tenang, lo tenang, it's okay. Tenang aja bos. Aerolov gila banget sih, permainan mereka bagus banget di C-Finals kali ini. Oh jauh, nggak bisa. Ini ada 100 meteran bro. Iya. Kurang lebih 100 meter. It's Ya okay. selesai. Nice try buat Indonesia, buat Bigetron, dan juga buat Aerolov. Limax, permainan yang cukup maksimal di Miramar dan juga Sunhawk. Ya, dan lagi-lagi Aerowolf top 3 lagi. Gokil. Gokil. Stabil banget permainan dari Aerolov. Mengokohkan posisi mereka di posisi puncak. Berarti 3-2-2 ya? Ya, Wah, gila men. gokil banget permainan Gokil. dari Aerolov dan
masih didominasi oleh region Malaysia untuk hari ini. Ya, Karena tim Secret mendapatkan WBCD juga kan. Dan sekarang kita bakal melihat leaderboard terlebih dahulu. 1-2-nya Indo Pride, Aerowolf, Limax, dan juga Big Etron Red Alliance. yes, kali ini dua tim dari Indonesia langsung menyabet peringkat 1 dan juga 2 di mana Aero bertahan di puncak. BTR naik dari 15 Dari 15 Kedua. naik ke 12, naik ke posisi 5, sekarang berada di posisi kedua, bahkan gap poinnya udah dempet banget sama Aerowolf Limax. Betul, tinggal berjarak 13 poin kali ini. Di 3 ada tim Secret dari Malaysia, 4 ada SMG dari Malaysia, 5 ada Geek Fam dari Malaysia, 6 ada Icon, 7 ada Yudu, 8 ada PW888. Kali ini akhirnya dari tim Thailand ada yang masuk ke halaman pertama. Betul sekali, dan masih harus kita doakan salah satu wakil dari Indonesia juga yang saat ini masih terjebak di bagian papan bawah, ada tim Aura yang tetap harus kita berikan semangat untuk menunjukkan permainan yang lebih baik dan bisa mengejar ketertinggalan sehingga mereka bisa masuk di halaman atas untuk leaderboardnya. Yes, ini juga halaman kedua kita di mana tim X di peringkat 9, di peringkat 10 ada tim VGM, 11 ada tim Secret Jin, 12 ada Yangan Galacticos, 13 ada RRQ Athena, di 14 ada Box Gaming, 15 ada All Star Tim Puyat, dan di 16 ada Aura dari Indonesia. Betul sekali, ini adalah posisi 1 sampai posisi 16 yang ada di leaderboard hingga 4 match.